Sejarah perkembangan partai politik berawal dari masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Partai politik yang pertama kali dibentuk di Indonesia adalah The Insights Party pada 25 Desember 1912 oleh Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Kemudian masa pendudukan Jepang. Pada masa ini semua kegiatan partai politik dilarang. Hanya golongan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk partai, yaitu Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau Partai Masyumi, dan yang selanjutnya masa pasca proklamasi kemerdekaan. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculan partai-partai politik di Indonesia melalui Maklumat 10 yang dikemukakan oleh Bung Hatta pada 3 November 1945 menjadi tonggak awal tumbuhnya partai politik pasca kemerdekaan. Nama saya Nalisman Nanim 2007024. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisi adalah Giovanni Sartotti, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartotti adalah partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik yang pertama fungsi di negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik atau konflik manajemen. Yang kedua, fungsi di negara otoriter. Fungsi partai politik di negara komunis berbeda sekali dengan partai dalam negara yang demokratis. Partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik dan memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Yang ketiga, fungsi di negara-negara berkembang, yaitu sebagai alat penting untuk mengorganisir kekuasaan politik dan memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya. Menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat, serta memasukkannya ke dalam proses membuat keputusan. Terdapat 3 klasifikasi sistem partai menurut Duverger. 1. Sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri. Contradiction terminis sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian pars. 2. Sistem dipartai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. 3. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai, bahwa pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola duipartai. Negara kita Indonesia merupakan negara yang menganut sistem multipartai ini. Ada pengaruh partai politik turun. Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain, partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan pertumbuhan globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Lagi pula banyak masalah baru seperti lingkungan dan hak perempuan yang kurang mendapat perhatian. Kritik yang dilontarkan ialah bahwa anggota-anggota sering korupsi, cenderung sering mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum, dan mengutamakan kedekatan dengan pusat-pusat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu mengenai partai politik di Indonesia. Partai politik merupakan bagian dari kehidupan politik di Indonesia kurang lebih selama ratusan tahun. Di Indonesia sendiri, kita mengenalnya dengan multipartai, sekalipun partai tunggal dan duipartai tidak asing dalam
sejarah di Indonesia. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem Orsospol dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan dominasi satu partai. Kemudian pada tahun 1998 dimulai masa reformasi. Indonesia kembali ke sistem multipartai atau tanpa didominasi satu partai.